Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas satu emiten yaitu Pelat Timah Nusantara Tbk. Nah ini seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Nah jadi dia udah keluarin laporan keuangan ya PT Pelat Timah Nusantara Tbk ini 31 Desember tahun 2020. Jadi kuartal 4 tahun 2020 udah keluar dan kita bakal coba bahas ya di sini. Nah jadi kalau misalnya kita lihat auditor ya, auditor ini oke sih. Nah ini dia opininya. Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material ya, di sini cukup oke. Dan kalau misalnya kita lihat sekilas di sini laporan keuangannya dalam dolar AS. Jadi kalau misalnya di sini ditulis 14,8 juta, berarti ini 14,8 juta US ya. Lalu di piutang juga 56,3 juta US. Lalu persediaannya 27,3 juta US. Jadi kalau misalnya kita lihat sekilas di sini, item aneh-anehnya sebenarnya nggak ada lah ya kalau misalnya kita lihat dari total aset lancarnya. Lalu kalau misalnya kita lihat di aset tidak lancarnya, di sini ada aset tetap, ini sekitar 27,3 juta US, nggak cukup besar, tapi ini turun angkanya dari 29,1 menjadi 27,3 juta US. Lalu kalau misalnya kita lihat dari current liability atau total liabilitas jangka pendek, di sini 80 juta US. Sementara kalau misalnya kita lihat di total aset lancarnya ini 99 juta US. Jadi kalau misalnya kita lihat working capitalnya masih positif ya. Dan di sini long termnya ini kecil banget 3 juta dan total liabilitasnya sekitar 83,5 juta. Jadi kalau misalnya kita ambil semua yang namanya current asetnya 99, ini bisa untuk membayar total liabilitas. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini ekuitasnya sekitar 48,3 juta. Di sini perusahaan pernah melakukan yang namanya revaluasi. Jadi ada yang namanya surplus di sini. Cuman yang mengkhawatirkan adalah perusahaan ini akumulasi ruginya masih cukup besar ya. Jadi sekitar 34,1 juta US, sementara yang dicadangkan sekitar 32,3 juta US. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi penjualannya, di sini cenderung menurun di tahun 2020 dari 163 menjadi 144 juta US. Walaupun turun, tapi laba brutonya turunnya cuma sekitar 7-8% ya, jadi 9,7 juta. Lalu kita lihat juga di sini labanya bisa naik sedikit dari 2,6 menjadi 2,7 juta US karena memang ada pandemi Covid dan kita lihat sendiri beban keuangannya di sini juga cukup besar walaupun udah bisa dikurangin ya dari 1,8 menjadi 1,2 juta US. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi arus kas operasinya di sini juga cukup oke ya. 8,4 juta sementara capital expenditure-nya cuma 591 ribu US. Jadi kalau misalnya kita mau hitung free cash flow-nya ini sekitar 7 juta US ya. Cukup bagus. Dan kalau misalnya kita lihat dari aktivitas pendanaannya, mereka melakukan pembayaran pendanaan di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat dari si Stockbit ya, dari Stockbit kita lihat historinya si NIKL ini seperti apa. Di sini kita bisa lihat labanya ini cenderung cukup stabil di kisaran 30-an kalau misalnya memang lagi cukup bagus di sini. Kalau lagi jelek, ini bisa rugi ya, rugi 22 miliar, rugi 80 miliar, rugi 89 miliar. Jadi kurang gitu stabil nih bisnisnya. Jadi benar-benar cyclical ya, tergantung dari komoditasnya. Nah ya, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi arus kas operasinya, di sini positif. Lalu kalau misalnya tahun 2017-18 dia minus 153, minus 158. Di tahun 2016 bisa positif ya, di tahun 2015 bisa positif juga. Nah kalau misalnya kita mau lihat dari key stats-nya, sebenarnya nikel ini perusahaannya mahal atau murah ya kan. Kalau misalnya pakai laba tahun 2020 yaitu 38 miliar, itu current price to earning ratio-nya 82,4 kali. Ya, jadi udah sangat mahal dan current PBV-nya ini 4,63 kali. Nah, cuman masalahnya di sini kuartal 4 dia bisa laba sekitar 54 miliar. Ya 54 miliar. Kalau misalnya kita kalikan 4 aja berarti totalnya sekitar 200 miliar ya kan. 200 miliar dan kalau misalnya kita bandingkan dengan market cap-nya 3,1 triliun berarti price to earning ratio-nya kalau asumsi labanya
sekitar 200 miliar ya. Itu price to earning rasionya 15 kali. Jadi sebenarnya harga NIKL ini kalau misalnya di harga 1.235 itu udah cukup fair sih kalau menurut saya pribadi ya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari PBV standard deviation-nya, kita lihat yang kita tarik 3 tahun deh. Kita tarik 3 tahun dan dia sebenarnya masih cukup rendah ya. Cukup rendah di lower PBV band, di tengah-tengah. Tengahnya di sini di kisaran 8 kali. Cuman kalau menurut saya ini udah cukup mahal sih kalau misalnya dia sampai 8 kali ya. Jadi kita coba lihat di 1 tahun. Nah, di 1 tahun dia udah sampai di higher PBV standard deviation. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya potensi kenaikannya udah cukup terbatas ya. Tapi potensi turunnya cukup lumayan. Jadi mendingan nunggu kalau bisa di bawah PBV standard deviation yang rata-rata. Oke, jadi demikian dari saya tentang NIKL. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.